Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrina Nabila, NPM 18199, berasal dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan memaparkan dari artikel saya dengan metode scoping review yang berjudul ALT dan AST sebagai biomarker hepatotoksisitas akibat parasetamol. Untuk latar belakangnya, parasetamol ini merupakan agen antipiretik untuk menurunkan dari demam dan juga agen analgetik untuk menghilangkan dari rasa nyeri seperti nyeri gigi ataupun nyeri sendi ataupun nyeri kepala. Parasetamol ini dijual dengan bebas tanpa memerlukannya resep di warung-warung ataupun di apotek-apotek. Parasetamol yang bebas dan juga penggunaan yang tidak terbatas ini di seluruh dunia dapat menyebabkan insiden 56.000 pasien memasuki UGD setiap tahunnya dan 500 pasien mengalami kematian setiap tahunnya. Untuk parasetamol ini dosisnya itu sekitar 1-4 gram untuk dosis amannya dan dosis toksikasinya itu lebih dari 4 gram menurut WHO dan dapat digunakan melalui oral, parenteral ataupun intravena. Di dalam sel-sel hepar itu terdapatnya enzim ALT dan AST, di mana ketika adanya parasetamol dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hepar sehingga terjadinya hepatotoksisitas yang ditandai dengan mual muntah ataupun AST dan ALT yang berada di dalam darah. AST dan ALT yang dalam darah hepatotoksisitas itu ditandai dengan 10.000 international unit per liter ataupun lebih dari 2 kali lipat dari batas normalnya. Nah, untuk metode penelitiannya ini, jenis penelitiannya menggunakan scoping review dengan database-nya itu dari ProQuest, PubMed, ScienceDirect, dan juga Springerlink. Untuk sampel penelitiannya ini dari 4 artikel penelitian dari jurnal internasional sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk diagram prismanya, pencarian pada PubMed, Springerlink, ScienceDirect, dan ProQuest didapatkan jurnal keseluruhan sekitar 3.220 dan di screening melalui screening inklusi yaitu sekitar 2.315 dan di screening lagi melalui kriteria eksklusi yaitu sehingga berjumlah 4. Di mana keempat artikel ini akan melalui kelayakan yaitu menggunakan critical appraisal dengan jurnal yang lolos critical appraisal-nya itu atau artikel yang eligible-nya ini 4. Untuk hasil penelitiannya, contoh dari dummy tabel yang saya teliti. Lalu pembahasan dari penelitian ini yaitu dari keempat artikel dari penelitian yang setelah saya review itu bahwa terdapatnya pemakaian parasetamol dengan dosis yang tinggi dan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan dari kerusakan hepar yang ditandai dengan AST dan ALT, di mana untuk mekanismenya pemakaian dosis parasetamol tinggi 4-10 gram dan overdosis berulang dalam 24 jam dan digunakan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan toksikasi parasetamol, di mana konsentrasi parasetamol di hepar ini tinggi sehingga akan mengakibatkan peningkatan metabolisme di hepar, yaitu metabolisme fase 1 dan juga fase 2. Untuk fase 2-nya melalui metabolisme sulfat dan juga glukuronidasi yang nantinya akan menjadikan jalur ini jenuh sehingga terjadinya peningkatan metabolisme fase 1. Peningkatannya ini melalui jalur metabolisme oksidatif oleh CYP450 di zona 3 hepar sentrilobular sehingga terjadinya tinggi produksi N-asetilbenzokuenaimin atau NAPKL sehingga terjadinya peningkatan konjugasi oleh glutathione di hepar, menyebabkan cadangan glutathione di mitokondria dan sitoselnya menipis sehingga konsentrasi NAPKL di dalam hepar tetap tinggi dan NAPKL akan berikatan dengan protein mitokondria. Terjadilah inhibisi beta oksidasi dan rantai pernafasan yang menyebabkan pembentukan dari ROS sehingga DNA mitokondrianya rusak sehingga menyebabkan kerusakan mitokondria yang dapat menyebabkan hepatoselular nekrosis. Inhibisi beta oksidasi dan rantai pernafasan ini juga dapat menyebabkan tidak terjadinya metabolisme free fatty acid dan juga penurunan respirasi aerobik sehingga terjadinya penurunan ATP dan juga menyebabkan hepatoselular nekrosis. Inilah yang disebut dengan hepatotoksisitas, di mana hepatoselular nekrosis dan kerusakan mitokondria ini ditandai oleh AST dan ALT. Sejalan dengan 4 penelitian yang saya review itu, di mana 4 penelitian ini menggunakan orang sehat usia berkisar 18-45 tahun yang diberikan dosis 3 gram per hari sampai 4 gram per hari tablet parasetamol atau dan juga placebo selama 7-40 hari. Di mana untuk kelompok parasetamol terdapatnya kenaikan serum AST dan ALT lebih besar dari 2 kali lipat dari baseline yang berbeda, sedangkan untuk kelompok placebo tidak terdapat peningkatan dari baseline. Dan juga pemberian parasetamol, sehingga dapat disimpulkan pemberian parasetamol jangka lama dan dosis banyak dapat menyebabkan kerusakan hati yang ditandai dengan adanya AST dan ALT sebagai biomarker. Nah, peningkatan AST dan ALT ini berhubungan dengan metabolisme parasetamol dan juga
faktor genetik. Untuk metabolisme paracetamol sendiri itu ada faktor internal dan eksternal. Untuk internalnya ini seperti hormon, sedangkan eksternal itu seperti diet ataupun lingkungan. Perbedaan antara nilai ALT dan AST di setiap individu yang sehat di negaranya itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hepatitis, riwayat penggunaan obat, atau misalnya hipersensitivitas ataupun penggunaan alkohol dan juga usia. Untuk kesimpulannya, menurut hasil keseluruhan artikel yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa pemberian paracetamol hanya dengan dosis 3 gram per hari selama 7-40 hari dapat menyebabkan kerusakan hati akut yang ditandai dengan peningkatan AST dan ALT lebih dari 2 kali lipat dari baseline sebagai biomarker. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.